Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Gamalio Zekmendio. Sebentar akan presentasikan Capstone Project 3 yang berjudul Customer Lifetime Value Generating Regression. Ini ada daftar isinya, ada pendahuluan, data processing, model tuning, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang, ada Customer Lifetime Value atau CLV. Sesuai namanya, itu merupakan suatu ukuran yang mengukur seberapa penting suatu pelanggan itu bagi perusahaan. Penting di sini itu dalam arti keuntungan lah, ya. Jadi pelanggan mana yang kira-kira itu paling menguntungkan bagi perusahaan. Manfaat dari si ketahuan CLV bagi perusahaan itu ya tentunya bisa berhubungan dengan marketing. Jadi kita di tim marketing di perusahaan tuh bisa tahu kira-kira pelanggan seperti apa tuh yang harus ditargetkan, pelanggan seperti apa yang harus dipertahankan, pelanggan seperti apa yang harus diprioritaskan. Karena ya memang pelanggan seperti ini nih, dari nilai CLV yang tinggi ini, sangat penting untuk keuntungan perusahaan dalam jangka waktu ke depannya. Karena dari lifetime-nya juga kan, lifetime value. Jadi sepanjang hubungan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan ini. Lalu ada sedikit permasalahan. Jadi CLV itu sulit dan lama didapatkan secara manual, apalagi untuk perusahaan asuransi. Maksudnya secara manual tuh ya mungkin dengan rumus yang ini lah ya, rumus umumnya. CLV, Customer Value, dikali Average Customer Lifespan. Kenapa lama? Karena Customer Value itu tentunya di setiap perusahaan berbeda-beda lah ya patokannya. Nilai bagi perusahaan, nilai bagi pelanggan itu apa aja, kriterianya mungkin berbeda. Lalu average customer lifespan juga mungkin berbeda-beda juga. Nah, untuk perusahaan asuransi, kenapa? Karena perusahaan asuransi itu yang paling banyak berinteraksi dengan berbagai jenis orang dengan latar belakang berbeda. Tentunya perusahaan asuransi kan menawarkan produknya lah ya. Nah, nggak mau rugi juga perusahaan asuransi. Jadi harus tahu betul siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus ditargetkan. Makanya CLV ini termasuk penting bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu metode yang cepat dan akurat untuk mengetahui dan memprediksi nilai CLV berdasarkan karakter fisik atau fitur yang tersedia. Karena itu ada tujuannya, kita akan membangun model machine learning untuk memprediksi CLV. Diharapkan dengan model ini bisa mempercepat proses planning dan implementasi dari diketahui nilai CLV tersebut. Ada persiapan data, data understanding, data cleaning, dan clean data. Ini ada fitur-fitur pada data, ada sekitar 11 kolom dan 5669 baris. Dengan kita bisa lihat tidak ada nilai kosongnya. Karena 5669 semuanya juga 5669. Ada anomali data, itu ada duplikasi lah ya. Bisa dilihat ini yang true ada 618 baris data yang tergolong duplikasi. Ini contohnya, bisa dilihat ini ada 4 garis data yang nilainya sama semua. Duplikasi terjadi lebih dari satu kali, nilai yang sama pada fitur kategorik itu ya mungkin saja kebetulan. Nah, karena fitur kategorik itu kan terbatas lah ya, hanya pilihannya. Ada pilihannya terbatas. Misalnya yang coverage mungkin hanya dari 3 atau 4 pilihan. Jadi kalau misalnya yang kategorik sama, itu kebetulan sih mungkin. Nah, cuman tuh yang numerik, apalagi yang tipe datanya float, yang koma-koma ini kayak nggak mungkin lah untuk bisa sama persis. Jadi kemungkinan memang ini terduplikat, mungkin tercopy paste atau apa. Nah, data duplikat itu sebaiknya dihapus karena dapat menimbulkan bias pada model. Ini sudah dihapus, bisa dilihat dari yang awalnya 5669 bisa berkurang jadi 5051. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Oh, ini kurang naik ini. Dapat dilihat bahwa income itu ada yang nol. Nah, kenapa income nol? Nah, itu bukan berarti datanya kosong atau salah, tapi hal tersebut berhubungan dengan fitur employment status. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau dia unemployed, income nol ya. Tentunya make sense lah. Kan dia nggak kerja, berarti income nol. Jadi nilai nol pada income itu bukan karena data kosong atau salah, tapi karena memang berhubungan dengan status kepekerjaannya. Lalu ini statistik deskriptif untuk yang fitur kategorik, kalau yang tadi numerik, ini sebagai informasi saja, dapat dilihat nilai yang paling sering muncul, beserta jumlah kemunculannya pada setiap kolom. Ini data correlation, sebelum kita uji normal dulu pada semua fitur-fitur yang numerik, bisa dilihat bahwa semuanya itu tidak normal, jadi kita menggunakan Spearman untuk yang membuat correlation matrix ini. Dapat dilihat korelasi terbesar terhadap CLV itu dimiliki number of policies 0,49 dan monthly premium auto 0,47, dapat dikategorikan korelasi sedang positif. Artinya semakin banyak
jumlah asuransi yang dimiliki dan biaya asuransi per bulan, semakin tinggi juga CLV yang dihasilkan. Jadi pelanggan yang punya banyak asuransi dan asuransinya bisa dibilang mahal per bulannya, tentunya ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Ini ada outlier detection. Ternyata ada beberapa fitur yang memiliki nilai outlier yang melebihi batas atas. Kalau batas bawah tuh sepertinya tidak ada lah ya. Ini di atas semua. Apalagi yang di CLV-nya banyak banget yang outlier. Hanya ada satu fitur yang tidak terlihat tidak memiliki outlier, yaitu income. Terlihat dia nggak ada bulat-bulatannya. Jadi bisa dibilang dia tidak ada nilai outlier. Nah, outlier ini juga penting untuk dibersihkan sehingga model yang dibuat itu dapat lebih akurat. Nah, namun dengan adanya pembersihan tersebut, tentunya model itu akan memiliki limitasi. Itu fitur-fitur pada rentang tertentu saja yang akan menghasilkan prediksi yang akurat. Jika diberikan nilai yang di luar rentang, maka prediksinya itu akan kurang akurat. Nah, ini ada beberapa limitasinya. Ini kita yang untuk menentukan batas bawah batas atas itu pakai rumus umum pada biasanya lah ya, pakai EQR. Dapat dilihat bahwa 70%, 75% data number of policies itu sudah berada di bawah batas atas 8,5, karena 75% itu di nilai 4. Jadi hanya sekitar 228 baris data yang di atas batas atas. Ya, ada limitasi pertama, number of policies kurang dari sama dengan 8,5. Oh, ini namanya filtering ya. Jadi yang nilai-nilai yang ini nih, yang di atas batas itu nantinya akan dihapus. Secara singkat saja, ini limitasi kedua, ada monthly premium auto kurang dari 170,5, total claim amount kurang dari 992,6433. Nah, kalau income itu nggak ada, karena tadi tidak memiliki outlier. Dan untuk CLV itu kurang dari 16.624,75. Nah, setelah dilakukan filtering, datanya berkurang lagi. Jadi yang akhirnya tersisa hanya 4.131 baris data yang sudah bersih dan siap digunakan untuk machine learning. Selanjutnya akan dilakukan modeling, namun sebelum dilakukan modeling itu perlu dilakukan encoding, yaitu mengubah fitur kategorik menjadi bentuk numerik yang bisa dibaca oleh algoritma machine learning. Untuk yang kategorik yang nominal, yang artinya tidak memiliki urutan pada datanya, itu kita pakai one hot encoder. Dan untuk yang memiliki apa tingkatan, seperti edukasi, contohnya kan SMA itu lebih rendah dari S1, kita pakai ordinal encoder. Setelah di encoding, baru kita bisa menentukan mana variabel yang independen dan dependent. Yang dependen itu tentunya yang variabel target, itu CLV. Yang independen itu ya semua fitur-fitur tadi kecuali yang CLV. Lalu ada modeling, ada train test split, dan dengan proporsi yang paling umum. Kita pakai yang paling umum saja, 80-20. Lalu ini model-model regresi yang akan dibandingkan. Ada linear regression, nearest neighbor yang regressor, decision tree regressor, random forest regressor, dan XGBoost juga. Untuk membandingkannya itu menggunakan error metric, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Nah, ini secara singkat saja hasilnya dapat disimpulkan bahwa model terbaik itu random forest regressor di urutan pertama karena memiliki min RMSE, min MAE, dan min MAPE yang terendah dibanding model lainnya. Dan posisi kedua itu oleh XGBoost regressor. Nah, dari dua model terbaik ini dalam tahap training tentunya lah ya, selanjutnya akan dimasuk tahap kedua yaitu untuk memprediksi task set yang 20% tadi. Nah, dapat dilihat bahwa error metric yang didapat dapat disimpulkan bahwa performa model random forest itu sedikit lebih baik dari model XGBoost. Lebih kecil, tapi nggak jauh beda, tapi tetap lebih baik random forest. Oleh karena itu, model random forest akan digunakan sebagai model akhir. Nah, ini sedikit informasi mengenai random forest. Jadi cara kerjanya, sesuai dari namanya, pertama itu forest. Forest hutan. Hutan tuh nggak mungkin satu pohon doang. Kalau satu pohon doang ya pohon. Dibilang hutan tuh karena lebih dari satu pohon, kumpulan banyak pohon. Nah, ini makanya dari dataset dia akan dipecah menjadi beberapa pohon yang berbeda-beda tentunya lah ya. Data itu, misalnya dataset itu memiliki banyak fitur, nah nggak semua ya fitur itu masuk di sini nih, di masing-masing tree-nya. Bisa jadi tree satu itu hanya mengambil 5 fitur dari dataset pada umumnya, pada awalnya. Tree 2 mungkin ambil 2 fitur, tree 3 mungkin ambil 7 fitur. Ini secara acak dibagi-bagi lah di setiap tree-nya. Ada algoritmanya masing-masing. Nah, lalu setiap ini namanya decision tree nih baru satu pohon. Nah, kalau ya kata randomnya juga dari sana, karena baca pecahnya itu random.
Nah, setiap decision tree ini akan menghasilkan prediksinya masing-masing, seperti yang di sini. Tree 1, prediction 1, tree 2, prediction 2, dan seterusnya. Nah, lalu hasil akhir dari random forest itu ya keseluruhannya rata-ratanya. Kalau yang regresi itu rata-rata. Kalau untuk klasifikasi voting, jadi misalnya yes or no, 100 pohon bilang yes, 50 pohon bilang no, berarti hasil akhirnya yes, karena banyakkan yang yes. Tapi kalau untuk regresi sekarang ini, yang diambil itu adalah rata-rata dari setiap prediksi masing-masing decision tree. Oke, ada hyperparameter tuning. Ini ada informasi parameter apa saja bisa dituning. Ada banyak sekali. Nah, tapi dari riset-riset di Google hanya akan menggunakan beberapa parameter saja seperti yang di sini. Nah, yang paling penting itu sebenarnya N estimator, itu jumlah pohonnya dalam dataset. Jumlah pohonnya dalam random forest-nya dan mean sample split. Tapi ya kita pakai yang lainnya juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menggunakan randomizer CP, kita lihat kombinasi mana sih yang paling cocok, paling bagus lah menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, ini kita lihat beberapa untuk N estimator itu dari 100 ke 500 dengan step 10, banyaklah kombinasinya. Nah, singkatnya, inilah best parameter yang dihasilkan. Itu ada N estimator pas 90, min sample split 8, min sample lip 9, best feature auto, max step 50, bootstrap true. Nah, ini prediksi dengan model saja tuning yang test set juga. Nah, sebelumnya dan sesudahnya saya lihat terjadi peningkatan lah ya, nilai errornya lebih berkurang walaupun hanya sedikit. Dapat disimpulkan bahwa yang sudah dituning itu hasilnya lebih baik walaupun memang hanya sedikit saja. Nah, ini juga dari scatter plot yang dihasilkan dapat lihat itu seperti terbentuk linear, garis lurus. Artinya sudah bagus. Di antara nilai aktual dan nilai predicted-nya sudah sama lah istilahnya. Nah, tapi kita lihat di atas nilai 10.000 lah ya, kira-kira itu datanya itu mulai terpencar, tidak lagi lurus seperti yang ke bawah. Nah, ini karena imbalance dataset sih, karena kalau di EDA memang nggak ditampilkan, di exploratory data analysis itu, di data CLV, itu rata-rata nilainya emang kurang dari 10.000. Dia kebanyakan di rentang 6.000 sampai 8.000. Jadi makanya kenapa prediksi di atas nilai 10.000 itu agak hancur ya. Bisa dibilang kemana-mana ya karena itu. Karena di trainingnya nilai CLV-nya itu atau nilai targetnya itu rata-rata kurang dari 10.000. Jadi kurang mampu untuk memprediksi yang nilai aslinya di atas 10.000. Lalu ada feature importance sama aja sebenarnya dengan yang correlation tadi. Dapat lihat bahwa fitur terpenting itu number of policies dan monthly premium auto. Cuman tetap paling penting itu number of policies. Ini ada kesimpulan sebenarnya yang sudah disimpulkan yang tadi sih. Jadi secara singkat aja, fitur terpenting number of policies monthly premium auto, MAPE-nya 4,8%, jadi dapat dibilang itu sudah cukup akurat lah model ini. Tapi walaupun sudah hanya kecil MAPE-nya, tapi tetap terdapat bias pada model. Karena yang di scatter plot tadi nilai dari 10.000 itu mulai terjadi penyebaran yang kurang linear. Jadi modelnya tentunya masih dapat dikembangkan lagi agar dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik lagi. Parameter yang random forest yang tadi hanya dipakai 6 saja, parameter lainnya juga mungkin bisa diikutsertakan. Ya, karena siapa tahu juga berkemungkinan meningkatkan performa model. Lalu ada rekomendasi, sebaiknya memperhatikan keseimbangan nilai-nilai pada setiap fitur dataset sehingga dapat dihasilkan model machine learning yang tidak bias. Jika memungkinkan, penambahan fitur yang lebih korelatif dengan target dapat ditambahkan. Contohnya seperti yang di rumus tadi, mungkin bisa tambah fitur customer cost dan customer lifespan. Lalu jika ada penambahan banyak data, dapat dicoba juga dengan menggunakan model deep learning. Tapi kalau jumlah data dan jumlah fitur sama aja seperti sekarang, mungkin kurang cocok pakai deep learning. Karena deep learning itu butuh data yang sangat banyak untuk mencapai efektivitas maksimal. Lalu model yang sudah dibangun juga bisa dimanfaatkan pengembangan model ke depannya. Contohnya itu seperti pengembangan model baru menjadi bentuk klasifikasi untuk menentukan apakah pelanggan layak dipertahankan atau tidak berdasarkan beberapa fitur yang salah satunya adalah nilai CLV-nya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.